Seorang pria ingin membawa istri hantu wanita membeli pakaian dalam. Namun dia tidak tahu ukuran yang harus dibeli. Karena ukuran hantu wanita itu 3 kali lipat dari ukuran normal manusia. Dan saat pegawai toko mengukur lingkar badannya, hantu wanita itu malah tampak sangat malu. Dia membuka kedua cakarnya seolah ingin melawan. Karena saat datang tak ada yang memberitahunya. Mengapa harus mengukur bagian itu? Padahal bagian itu hanya boleh disentuh oleh suaminya. Hal ini membuat pegawai toko kebingungan. Pria itu buru-buru menepuk kepalanya dan menenangkannya. Ini hanya untuk mengukur ukuran saja kok. Pakaian zaman dulu dan sekarang modelnya berbeda. Jadi cara pengukurannya juga tidak sama. Mendengarnya, hantu wanita itu pun akhirnya pasrah. Namun setelah diukur, pegawai toko terkejut. Nona, lingkar dadamu 98 cm. Itu ukuran cup standar 36D. Lalu dia mulai mempromosikan produk terbaik tokonya. Tanpa menyadari bahwa 2 orang di sampingnya sudah memerah wajahnya. Karena semua pakaian dalam di depan mata. Bahan kainnya sangat minim. Hantu wanita itu memohon dengan tatapan memelas. Tidak ingin memakainya. Karena terasa sangat ketat. Pasti tidak nyaman dipakai. Namun pria itu buru-buru menenangkannya. Ini dipakai di dalam saja kok. Hampir sama seperti kain pelilit dada di zaman kuno. Masih tergolong pakaian biasa. Selama ukurannya sesuai. Tidak akan terasa tidak nyaman. Setelah berkata begitu, dia dengan cepat memilih beberapa set pakaian dalam dan melemparkannya ke hantu wanita. Pilih satu yang cocok dan nyaman dipakai saja. Ternyata pria itu bernama Fang Ning. Awalnya hanya ingin melakukan siaran langsung di kuburan demi popularitas. Namun tanpa sengaja memanggil hantu wanita berusia 1000 tahun. Dia mengira itu hanya figuran yang disewa oleh sutradara. Langsung melamar hantu wanita itu di depan kamera. Sementara itu, penonton di ruang siaran terus berteriak kagum. Host ini benar-benar luar biasa. Namun hantu wanita itu hanya menatap kosong pada lamaran Fang Ning, membungkuk dan mendekat ke wajahnya, lalu perlahan membuka mulut. Kenapa kamu membiarkanku menunggu begitu lama? Kenapa baru sekarang datang menikahiku? Mendengar itu, hati pria itu bergetar. Aktris figuran yang dibayar 100 yuan ini berakting layaknya ratu film. Gadis itu menggenggam erat pergelangan tangan pria itu. Dengan suara parau menangis dan berteriak, tahukah kamu, betapa kesepiannya aku selama ribuan tahun ini? Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sini? Saat itu Fang Ning akhirnya menyadarinya juga. Efek ledakan murah ini terlihat terlalu nyata. Tepat pada saat itu, bayangan iblis muncul di belakang gadis itu. Separuh wajahnya mulai berubah. Dan pada saat itu, siaran langsung tiba-tiba terputus. Fang Ning langsung merinding, bergegas ingin melarikan diri. Namun saat dia memutar kepala, dia tiba-tiba terdiam. Karena saat gadis itu menatap cincin itu, air matanya terus mengalir di pipi. Dengan suara serak dia berkata, kenapa kamu meninggalkanku? Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Kalimat ini membuat Fang Ning larut dalam kenangan. Sejak kecil ia telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Hidup sendirian tanpa sandaran di panti asuhan. Setiap malam ia tidur sendiri dalam kesepian. Dalam mimpinya, ia berkali-kali berteriak, jangan tinggalkan aku sendiri. Sosok gadis di hadapannya perlahan menyatu dengan bayangan masa kecilnya. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut gadis itu. Mengambil cincin yang telah disiapkan dari dalam kotak. Lalu memakaikannya di jari manis gadis itu. Memeluk tubuh mungil gadis itu ke dalam pelukannya. Dengan lembut berkata, aku kembali untuk menikahimu. Saat itu kekuatan iblis di tubuh gadis itu perlahan menghilang. Namun tiba-tiba tubuhnya meledakkan aura yang mengerikan. Fang Ning terpental keras ke pohon dan langsung pingsan. Tidak diketahui sudah berapa lama waktu berlalu. Fang Ning membuka matanya. Seluruh kru produksi memandanginya serempak. Fang Ning menggaruk kepala dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Kemana perginya gadis itu? Namun sutradara dan yang lain juga terlihat bingung. Setelah pingsan karena angin kencang semalam, semua orang ikut tak sadarkan diri. Bahkan kamera pun terjatuh dan tidak merekam apapun. Namun akun pria itu malah mendapat 1 juta pengikut dalam semalam. Pendapatan dari siaran langsung saja mencapai 30.000. Setelah berpamitan dengan kru, pria itu pulang ke rumah. Ia mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Mana mungkin ada hantu di dunia nyata. Konyol sekali. Pasti hanya halusinasi karena kepalanya terbentur pohon. Tak lama kemudian, Fang Ning pun tertidur di atas ranjang. Tanpa sadar ia tidur sampai tengah malam. Saat ia setengah sadar mencari ponselnya, tiba-tiba tangannya merasakan sesuatu yang lembut dan licin. Tubuhnya juga seperti ditekan oleh sesuatu. Saat ia menoleh ke atas, ia melihat rambut putih dan mata merah. Seorang gadis sedang duduk di atas tubuhnya. Fang Ning langsung terbangun sepenuhnya. Seluruh tubuhnya merinding. Apa yang sedang terjadi ini? Apa aku masih di dalam mimpi dan belum bangun? Kalau ini mimpi, maka dunia mimpi harusnya bisa berubah sesuai kehendakku. Lalu Fang Ning menyatukan kedua tangan dan bergumam, aku tidak melihat dia. Aku tidak melihat dia. Namun gadis di depannya sama sekali tidak berubah. Gadis itu memiringkan kepalanya dengan wajah penuh kebingungan. Menatap serangkaian gerakan aneh Fang Ning. Wah gila, kenapa jurus ini tidak berhasil? Apa karena terlalu lelah hingga tidak bisa keluar dari mimpi? Ia pun memutuskan untuk menggunakan cara terakhir. Sadar lewat rasa sakit.
Lalu ia mencengkeram jari telunjuk tangan satunya dengan tangan kanan. Terdengar teriakan kesakitan yang memekakkan telinga menggema di sekitar. Fang Ning terjatuh ke lantai sambil menahan sakit di bokongnya. Cindy penasaran bertanya apa yang sedang dia lakukan. Fang Ning langsung terkejut. Jangan-jangan semua ini memang nyata. Lalu dengan nekat, Fang Ning menyentuh kaisar hantu dan memastikan dia memiliki wujud nyata. Fang Ning pun terbata-bata bertanya, "Kenapa kamu bisa muncul di rumahku?" Saat itu dia malah menggenggam tangan Fang Ning. Lalu perlahan berkata, "Suamiku, tentu saja aku datang untuk menemuimu." Fang Ning langsung membatu di tempat. Tak menyangka semua ini berawal dari skenario yang dibuat demi trending di internet semalam. Gadis hantu itu ternyata menganggap semuanya sungguh-sungguh. Apa aku benar-benar harus menikahi hantu wanita? Seorang hantu yang sudah mati ribuan tahun lalu. Aku benar-benar tak tertarik. Melihat Fang Ning tampak enggan mengakuinya. Ia bertanya dengan curiga, "Apa kamu ingin meninggalkanku lagi?" Fang Ning tidak ingin salah paham ini terus berlanjut. Ia bersiap menjelaskan kejadian semalam. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, angin dingin menyapu seluruh ruangan. Emosi Cindy pun mulai bergejolak hebat. "Apa yang ingin kamu jelaskan?" Melihat hal itu, Fang Ning langsung gentar. Menyelamatkan diri adalah yang paling penting. Lalu ia menggenggam tangan gadis itu erat-erat. "Tentu aku tidak melupakan kejadian semalam. Perasaanku padamu tulus seperti bulan yang bersinar. Kalau saja aku tidak pingsan semalam, aku pasti akan membawamu pulang." Mendengar itu, hati kaisar hantu berbunga-bunga. Ia pun tersenyum polos dan ceria. Melihat wajah gadis yang polos dan menggemaskan, wajah Fang Ning pun langsung memerah. Ia merasa hatinya bergetar. Setelah menenangkan pikirannya, Fang Ning pun bertanya bagaimana dia tahu alamat rumahnya. Padahal jarak dari makam putri ke sini setidaknya 20 km. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba terbang tinggi ke udara, mengambang di atas dan menatap Fang Ning. Kemudian dengan cepat menerjang ke arah tubuh Fang Ning. Fang Ning secara refleks merentangkan kedua tangan. Namun kaisar hantu langsung menembus masuk ke dalam dadanya. Saat Fang Ning masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, dan bertanya kemana perginya kaisar hantu, tiba-tiba dia muncul dari dalam dada Fang Ning. Dalam teriakan kaget Fang Ning, kaisar hantu terpental keluar, dan jatuh keras ke lantai. Tampilannya benar-benar konyol dan imut. Tak lama kemudian ia duduk sambil memegangi kepalanya seolah tak terjadi apa-apa. "Aku sangka, suatu hari aku akan berpikir, bahwa seorang hantu wanita bisa sangat menggemaskan. Gaun pengantin zaman kuno ini sepertinya terlalu panjang. Baru saja berdiri sebentar, dia langsung tersandung pakaiannya lagi." Fang Ning pun penasaran dan bertanya, "Kamu pasti kesulitan berjalan dengan pakaian petani seperti itu, kan?" Kaisar hantu mengedipkan matanya, seolah memahami apa yang dia katakan. Lalu dia mulai membentuk mudra dengan satu tangan dan merapal mantra. Tubuhnya langsung diselimuti cahaya hijau. Fang Ning sangat bersemangat. Apa ini yang disebut ilmu sihir legendaris? Namun sedetik kemudian, dia muncul tanpa sehelai benang pun di depan Fang Ning. Hidung Fang Ning langsung mengeluarkan darah. "Aku bilang ganti baju, bukan buka semua bajumu." Fang Ning buru-buru mengambil bajunya dan menyuruh dia memakainya. Dengan wajah memerah, dia membalikkan badan. Kenapa hantu ini terlihat begitu polos dan bodoh? Setelah mendengar bahwa dia sudah selesai berganti pakaian, barulah Fang Ning berani menoleh. Melihat kemeja ukuran besar miliknya, ternyata agak ketat di tubuh gadis itu. Fang Ning buru-buru mengancingkan kancing pertama untuknya. Gadis itu berdiri terpaku dengan ekspresi bingung. Dia merasa pakaiannya agak terlalu ketat. Saat itu, Fang Ning bertanya kemana dia akan pergi setelah ini. "Apa kamu benar-benar menganggapku sebagai suamimu?" Gadis itu mengangguk dengan semangat. "Kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut. Apapun yang suamiku suruh, akan aku lakukan." Melihat sisi imutnya yang seperti itu, wajah Fang Ning semakin merah. Hantu wanita yang tertidur ribuan tahun di makam putri, ternyata polos seperti selembar kertas putih. Setelah berpikir sejenak, Fang Ning juga tak punya ide lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan Jiang Li membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Jiang Li menatap penasaran kebayangan dirinya di cermin. Saat itu Fang Ning bertanya, "Apa yang aku katakan akan kamu lakukan, benarkah?" Jiang Li tersenyum manis dan menjawab, "Ya, suamiku. Kalau begitu, hal pertama yang akan kuajarkan padamu adalah..." Wajah Jiang Li memerah saat menatap benda yang dikeluarkannya. Fang Ning menunjuk ke sikat gigi. "Kalau kamu tinggal di sini, kamu harus sikat gigi pagi dan malam." Lalu dia langsung memberi contoh cara memencet pasta gigi, dan bagaimana menggosok gigi dari atas ke bawah. Terakhir berkumur dengan air lalu meludahkannya. Siapa sangka detik berikutnya Jiang Li langsung menggigit sikat gigi di tangan Fang Ning. Apa gosok giginya begini? Akhirnya, dengan bantuan Fang Ning, dia berhasil belajar menyikat gigi. Barulah saat itu Fang Ning menyadari bahwa dia memakai sikat giginya sendiri. Bukankah ini seperti ciuman tidak langsung? Jiang Li pun mendekat ke wajah Fang Ning sambil berkumur. Lalu berkumur di depan cermin dengan suara berkecipak. Kemudian dengan luwes meludahkannya, Jiang Li menatap Fang Ning dengan bangga. "Suamiku, begini cara sikat gigi, kan?" Fang Ning terlihat tenang di luar, tapi hatinya benar-benar tersentuh oleh adegan yang begitu menggemaskan ini. "Kali ini kamu lulus ujian, tapi jangan pakai sikat gigiku lagi, ya."
Karena kamu tinggal di sini, nanti aku belikan satu set baru untukmu. Jiang Li mengedipkan mata sambil tersenyum dan berkata, terima kasih, suamiku, sudah merepotkanmu. Saat itu Fang Ning mengajukan pertanyaan yang membuatnya penasaran. Kenapa kamu begitu yakin aku adalah suamimu? Jiang Li menundukkan kepala. Sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun. Yang kuingat hanya kamu adalah suamiku. Kalau aku mencoba mengingat lebih jauh, kepalaku jadi sangat sakit. Sepertinya aku sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Mungkin itu adalah tusuk rambutku. Fang Ning pun tenggelam dalam pikirannya. Jadi dia mendekatiku karena sedang mencari sesuatu. Ya, aku tidak tahu apakah ikut campur urusan ini akan membawa untung atau celaka. Lalu Fang Ning menyuruh Jiang Li kembali ke kamar dulu. Aku ke toilet dulu. Nanti aku menyusul. Orang bilang hantu ada karena mereka memiliki obsesi. Apa yang dia lupakan itu adalah obsesinya. Saat dia bersiap untuk menurunkan celananya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata Jiang Li belum pergi. Dia malah jongkok di samping. Penasaran melihat gerakan tangan Fang Ning. Fang Ning langsung merasa sangat canggung. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Li pun menjawab dengan santai. Tentu saja menunggu suamiku pergi bersama. Situasinya sangat canggung saat itu. Fang Ning langsung menendang Jiang Li keluar. Lalu mengunci rapat pintu kamar mandi. Meninggalkan Jiang Li sendirian di luar. Fang Ning mulai melamun di dalam kamar mandi. Meskipun sekarang dia tampak tidak berbahaya. Tapi siapa tahu kapan dia akan menunjukkan taring aslinya. Memang dia sangat imut dan cantik. Tapi manusia dan hantu tetap berbeda dunia. Aku tidak bisa menyeberangi batas antar spesies. Aku harus cari alasan agar dia menjauh demi keselamatanku. Kemudian Fang Ning membuka pintu kamar tidur. Namun pemandangan di depannya membuatnya membeku. Jiang Li sedang tengkurap di ranjang membaca buku yang tidak dikenal. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah majalah edisi terbatas koleksinya. Fang Ning langsung melompat, tapi tidak berhasil menangkapnya. Dia buru-buru bertanya dari mana kamu dapat buku itu? Jiang Li menjawab sambil melayang. Tentu saja kutemukan di bawah ranjang suamiku. Lalu Jiang Li penasaran dan bertanya, kenapa orang-orang di buku ini tidak memakai baju? Apa mereka juga pasangan suami istri? Apakah aku dan suamiku juga harus melakukan hal yang sama? Mendengarnya, wajah Fang Ning memerah seperti pantat monyet. Dia buru-buru menjelaskan bahwa buku itu hanyalah bonus dari pembelian, yang dipaksa diberikan oleh penjual. Kemudian Jiang Li menunjuk ilustrasi dalam buku dengan rasa ingin tahu. Kenapa gadis ini menundukkan kepalanya dan berlutut di depan suaminya? Fang Ning tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ia buru-buru merebut buku itu dari tangannya, dan langsung menyelipkannya kembali ke bawah ranjang. Lalu memperingatkan Jiang Li, tanpa izinku, kamu tidak boleh mengobrak-abrik barang. Jiang Li mengangguk patuh. Baik, suamiku. Saat itu Fang Ning baru ingin berbicara soal benda yang sedang Jiang Li cari. Namun sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata, Jiang Li langsung mendekat ke hadapannya, dan menatap tajam ke arah paha Fang Ning. Ternyata dia sedang mengingat kembali adegan dalam buku tadi. Kenapa sepertinya tidak sama dengan kenyataan sekarang? Jiang Li pun langsung sadar di mana letak perbedaannya dan meraih celana Fang Ning. Fang Ning terkejut setengah mati. Kamu mau ngapain sih? Jiang Li menjawab dengan serius. Aku cuma mengikuti isi buku tadi. Suamiku harus buka baju dulu, kan? Fang Ning panik. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Cepat lupakan isi buku itu. Mendengar itu, Jiang Li manyun. Aku nggak sembarangan kok. Kamu itu suamiku. Aku hanya mau melakukannya denganmu. Fang Ning langsung menjauh. Tetap saja, itu tetap nggak bisa. Kita bahkan baru kenal sebentar. Gimana kalau kita duduk dulu dan bahas hal penting? Aku nggak bisa menyerahkan itu begitu saja. Tapi kalau dia maksa, aku juga nggak bisa lawan. Apa mending pasrah aja ya? Tapi Jiang Li justru duduk manis di tempat tidur. Dia tidak lagi mencoba meniru adegan dari buku. Entah kenapa, Fang Ning justru merasa sedikit kecewa. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran tidak realistis itu. Kemudian ia mulai ke pokok masalah. Ayo kita bicarakan bagaimana caranya menemukan barangmu. Namun saat itu Jiang Li tiba-tiba sadar sesuatu. Orang-orang di dalam buku semuanya tidak pakai baju. Jadi aku juga harus buka baju dong? Sambil berkata begitu, dia langsung merobek pakaiannya. Wajah Fang Ning langsung memerah. Kenapa ini kejadian lagi? Apa semua yang kukatakan tadi sia-sia? Jiang Li menatap Fang Ning tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Begini, suamiku pasti bisa menerimaku, kan? Lalu dia terus mendesak Fang Ning ke sudut dinding. Jarak antara mereka semakin dekat. Saat Fang Ning hampir tak bisa menahan diri. Di detik terakhir, dia masih berhasil menahan diri. Lalu dia segera mengambil jaket dan memakaikannya ke Jiang Li. Mau tak mau, Jiang Li akhirnya menurut. 2,5 menit kemudian Jiang Li sudah ganti pakaian. Fang Ning pun bertanya heran. Bukannya kamu bisa sihir ya? Kenapa tidak langsung menciptakan pakaian baru? Jiang Li menjelaskan bahwa dia tidak bisa menciptakan benda dari nol. Lalu dia mencium baju yang dipakainya dengan seksama. Ternyata ada aroma suamiku di sini gelombang. Fang Ning, si cowok polos, langsung merah padam. Kenapa otakmu isinya cuma hal-hal begitu? Melihat Jiang Li yang imut dan polos, Fang Ning jadi makin penasaran.
Apa dia benar-benar hantu? Lalu dia langsung bertanya, Jiang Li, apa kamu benar-benar hantu? Mendengar pertanyaan itu, Jiang Li juga tampak bingung. Lalu dia menggelengkan kepala. Aku bukan hantu gelombang. Lalu kamu apa? Jiang Li terdiam dan tidak menjawab. Melihat itu, Fang Ning menduga mungkin Jiang Li adalah semacam roh yang terbentuk dari obsesi. Sepertinya hanya dengan menemukan tusuk rambutnya, jawabannya akan terungkap. Lalu dia bertanya apakah Jiang Li punya ingatan soal tusuk rambut itu. Di mana bisa menemukannya? Jiang Li menggeleng dan bilang tidak tahu. Tapi sekarang Jiang Li merasa lapar. Dia ingin makan sesuatu. Fang Ning kembali dibuat gemas olehnya. Meski heran, apa roh juga bisa lapar? Tapi dia tetap mengajak Jiang Li membuka kulkas dan menemukan sepotong bing besar lalu memberikannya. Jiang Li langsung menggigitnya sekali lahap. Tapi setelah satu gigitan, Jiang Li mengembalikannya ke Fang Ning. Ini nggak cukup kenyang gelombang. Nggak bikin puas gelombang. Sepertinya roh juga butuh energi untuk bergerak. Ya, tapi kalau makanan manusia nggak cocok, terus dia harus makan apa? Pusing mikir sendiri. Fang Ning akhirnya langsung tanya Jiang Li, kamu pengen makan apa? Saat itu Jiang Li menatap keluar jendela, seolah mencium aroma yang lezat. Air liurnya hampir menetes. Tapi saat Fang Ning menghampiri dan mencium, dia tak mencium apapun. Tiba-tiba Jiang Li mencengkeram bahunya, lalu langsung terbang membawanya ke udara. Fang Ning benar-benar terpana. Kita mau kemana ini? Tapi Jiang Li tidak menjawab sepatah kata pun. Dia terus saja membawanya terbang. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah hutan kecil. Fang Ning yang mabuk udara langsung muntah. Setelah agak tenang, dia hendak bertanya ini di mana. Namun detik berikutnya dia melihat pemandangan mengejutkan. Di hadapan mereka berdiri SD Haiyuan yang telah lama terbengkalai. Melihat suasana sekitar yang begitu mencekam, Fang Ning merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula dia merasa pernah mendengar nama SD Haiyuan sebelumnya. Lalu Fang Ning mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi navigasi licik. Ternyata tempat ini adalah desa Haiyuan yang terkenal dalam legenda. Fang Ning ingat pernah mendengar tempat ini di berita. Padahal cuma berjarak beberapa kilometer dari kosnya. Tapi dia belum pernah lihat ada orang yang kesini. Kabarnya, 10 tahun lalu seorang pengembang pernah ingin mengubah tempat ini jadi taman hiburan. Namun saat hendak mulai konstruksi, banyak kejadian aneh terjadi. Akhirnya proyek dibatalkan dan tempat ini dibiarkan terbengkalai. Lalu Fang Ning bertanya dengan suara lirih, kita kesini buat apa? Jiang Li menelan air liur sambil bilang ada makanan enak di dalam. Fang Ning merasa agak takut saat mendengarnya. Apa yang kamu maksud makanan enak itu bukan roh jahat, kan? Fang Ning langsung memilih tinggal di luar, menyuruh Jiang Li masuk sendiri saja. Tapi Jiang Li bilang dia tidak bisa terlalu jauh dari suaminya. Jadi suamiku harus menemaniku masuk. Sambil bicara, dia mendorong Fang Ning masuk ke dalam. Fang Ning pun tidak bisa menolak. Baiklah, aku ikut masuk. Jiang Li tersenyum manis dan bersandar di punggung Fang Ning. Suamiku, ayo kita cari makanan enak gelombang. Tapi hati Fang Ning tetap tidak tenang. 20 tahun lalu, di SD Haiyuan pernah terjadi kasus siswa hilang. Bahkan polisi dikerahkan untuk menyelidiki. Tapi pencarian dalam radius 10 km tidak membuahkan hasil. Rekaman CCTV pun tidak menemukan jejaknya. Hingga sebulan kemudian, mayat Lian Xiang tiba-tiba muncul di tengah gedung sekolah. Polisi segera mengamankan lokasi dan melakukan autopsi. Ternyata waktu kematiannya tepat sebulan sebelumnya. Namun tidak ada jejak apapun di sekitarnya. Seolah mayat itu muncul begitu saja dari udara kosong. Setengah bulan kemudian, kepala sekolah juga ditemukan bunuh diri. Sejak saat itu, SD Haiyuan mulai sering muncul kejadian gaib. Dan akhirnya tempat ini dibiarkan terbengkalai. Melihat berita selama hampir 20 tahun terakhir, hati Fang Ning dipenuhi rasa takut. Jangan-jangan kejadian gaib benar-benar akan terjadi. Tapi Jiang Li malah senang bukan main karena akan makan enak. Dia berputar-putar di sekitar Fang Ning. Fang Ning mulai ingin mundur. Gimana kalau kita pulang aja? Tapi Jiang Li menatapnya lekat-lekat. Fang Ning buru-buru melambaikan tangan. Hehe, cuma bercanda kok. Akhirnya, dia hanya bisa berharap Jiang Li tidak bertindak sembrono. Fang Ning membuka pintu besar yang telah lama tertutup debu. Di dalam gedung terlihat sangat tua dan usang. Tak lama mereka sampai di depan tangga. Jiang Li menunjuk ke depan. Ada di atas sana. Sesuai petunjuk Jiang Li, mereka berdua langsung menuju ruang kepala sekolah. Detik berikutnya, Jiang Li langsung melesat ke depan. Begitu masuk, Jiang Li langsung menatap tajam sisir di atas meja. Sepertinya itulah makanan enak yang dimaksud. Fang Ning mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat. Meski terasa sedikit dingin, tapi tampaknya tak ada yang istimewa. Jiang Li buru-buru merebut sisir itu dan memeluknya. Lalu perlahan menyerap energi jiwa dari dalamnya. Setelah seluruh energi terserap habis, Jiang Li masih tampak sangat menikmati rasanya. Enak banget. Fang Ning penasaran dan bertanya, kamu barusan makan apa? Jiang Li mulai menjelaskan. Di dalam sisir itu ada energi jiwa. Selama dia memakannya, dia bisa merasa kenyang. Fang Ning langsung teringat kasus 20 tahun lalu. Apa benar sekolah ini menyimpan roh jahat? Saat itu Jiang Li mendekat. Dia bilang masih ada makanan yang lebih enak di sini. Tapi dia tidak tahu lokasi pastinya. Hanya tahu itu ada di sekitar sini. Karena sudah sampai, pikir Fang Ning.
Dia memutuskan untuk membantu Jiang Li mencari dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Fang Ning mendapat ide cemerlang. Dia terpikirkan cara bagus untuk menghasilkan uang, dan sekaligus bisa membuat Jiang Li tetap di sisinya. Jiang Li bingung. Cara apa? Fang Ning bertanya penuh semangat. Kamu bisa merasakan lokasi kekuatan jiwa lain, kan? Jiang Li mengangguk. Kurang lebih arah umumnya bisa. Itu sudah cukup. Kebetulan sekarang tren soal kuburan sang putri lagi ramai. Kalau dia cepat-cepat live stream video penelusuran rumah hantu, bisa-bisa langsung naik 1 juta follower. Lalu Fang Ning mengajari Jiang Li cara pakai kamera di ponsel. Fang Ning mengelus kepala Jiang Li. Kalau kamu ambil gambarnya bagus, aku akan traktir makanan enak. Jiang Li langsung senang bukan main. Sambil berseru, makanan enak, makanan enak. Seorang istri hantu yang bisa terbang dan mendeteksi benda gaib pasti jadi pendamping terbaik untuk live stream eksplorasi. Selama mereka bisa rekam video horor yang bagus, dia yakin bakal dapat banyak viewer. Fang Ning mulai berandai-andai tentang jadi kaya raya. Sebelum memulai secara resmi, Fang Ning mengingatkan, nanti apapun yang terjadi, yang penting rekam videonya dulu. Begitu siaran langsung dimulai, Fang Ning menyapa penonton dengan mata berbinar. Fang Ning mulai menjelaskan asal-usul SD Haiyuan. Kasus hilangnya seorang gadis 10 tahun lalu, menjadi awal dari legenda mistis di desa Haiyuan. Serangkaian kejadian aneh ini, apakah hanya kebetulan, atau memang ada kekuatan gaib di baliknya? Mari aku ajak kalian mengungkap misteri tempat ini. Tanpa sadar, Fang Ning tidak menyadari bahwa sisir di belakangnya mulai memancarkan aura jahat. Jiang Li, yang bertugas menerangi, menatap sisir itu. Air liurnya menetes tanpa sadar. Tapi dia teringat pesan Fang Ning. Sekarang belum boleh dimakan, aku harus rekam videonya dulu. Abis rekam baru boleh makan enak. Saat itu, Fang Ning sedang menjelaskan sumber legenda. Kemungkinan berasal dari sisir di belakangnya. Namun saat dia hendak mengambilnya untuk ditunjukkan, dia menyadari ada yang tak beres. Sisir itu tiba-tiba berputar sendiri di atas meja. Fang Ning sempat mengira itu efek dari Jiang Li. Mungkin Jiang Li sengaja gerakkan untuk efek video. Tiba-tiba tangan hantu mencengkeram lengannya. Melihat Jiang Li yang fokus menerangi, Fang Ning sadar itu bukan ulah Jiang Li. Fang Ning pun menoleh ke belakang. Seekor hantu gadis berambut panjang keluar dari dalam sisir itu, lalu langsung mencekik leher Fang Ning. Fang Ning bahkan tak bisa teriak minta tolong. Tubuhnya juga tak bisa bergerak. Dia hanya bisa berharap dalam hati, semoga Jiang Li segera menyadari. Tapi dalam pikiran Jiang Li cuma ada satu hal, rekam video bagus, lalu makan enak. Dia sama sekali tak sadar gerak-gerik aneh Fang Ning. Saat Fang Ning hampir tak tahan dan mulai lemas, tiba-tiba tasbih pemberkatan di pergelangan tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, kekuatan Buddha Fang Ning langsung aktif. Lalu dia mencengkeram lengan hantu sekolah itu. Dengan cepat melemparkannya ke samping. Bahkan Fang Ning pun terkejut. Dari mana kekuatan ini berasal? Namun hantu sekolah itu duduk di lantai, mengeluarkan raungan penuh kebencian. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Lalu dia langsung menyerang Fang Ning lagi. Di saat genting, suara di kepala Fang Ning menyuruhnya menunduk ke samping. Setelah dia melakukannya, serangan itu benar-benar meleset. Saat Fang Ning terkejut dan bertanya-tanya siapa yang bicara, hantu sekolah itu malah melarikan diri menuju pintu. Tapi detik berikutnya dia menabrak penghalang energi roh. Saat itu Jiang Li kembali mengirim suara ke kepalanya. Gunakan hantu ini untuk latihan. Fang Ning baru sadar ternyata Jiang Li yang membantunya. Tahu bahwa Jiang Li ada di belakang untuk mendukung. Fang Ning langsung menyerang balik dengan pukulan. Hanya dengan satu ayunan tangan dia melukai hantu itu parah. Dia menekannya ke dinding, hendak menanyainya soal asal-usulnya. Tiba-tiba wajah hantu sekolah itu mulai berubah. Tubuhnya juga untuk sesaat kembali seperti semula. Dan sekejap kemudian dia berubah jadi seorang gadis berambut panjang biru. Lalu langsung menempel ke tubuh Fang Ning di depan Jiang Li. Berbisik lembut di telinganya. Boleh nggak lepaskan aku gelombang? Aduh, ini bikin malu banget gelombang. Fang Ning yang polos langsung memerah dan bengong. Loh, ini malah enak juga ya. Tapi detik berikutnya dia merasakan 3 aura dingin datang dari belakang. Jiang Li sedang memegang ponsel. Menatap kejadian itu dengan ekspresi tak senang. Fang Ning langsung dengan serius mencengkeram tangan si hantu wanita. Di dunia terang ini, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Perbuatan tak tahu malu seperti itu. Jangan kira dengan cara-cara licik seperti itu bisa menggoyahkan tekadku yang sekeras baja. Hantu wanita tampak bingung. Malam-malam begini, dari mana datangnya dunia terang? Fang Ning pun menghela napas lega. Tatapan Jiang Li tadi benar-benar menakutkan. Untung aku bereaksi cepat. Kalau tidak, mungkin aku sudah digantung dan dipukul habis-habisan. Melihat itu, hantu wanita mulai memohon dengan lemah lembut. Kakak ganteng, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Belum sempat Fang Ning menjawab, dia tiba-tiba menghembuskan aura hantu merah. Fang Ning langsung merasa lemas sekujur tubuh. Saat itu juga, hantu wanita menunjukkan wajah aslinya. Kamu tertipu gelombang. Barusan aku mendekatimu, cuma untuk menyerap kekuatan jiwamu saja. Sekarang kekuatanku sudah lebih dari 2 kali lipat dibanding tadi. Selesai bicara, dia langsung mencakar punggung Fang Ning. Fang Ning buru-buru berguling untuk menjauh.
Belum sempat beristirahat sebentar, hantu wanita itu sudah menyerang lagi. Dengan cepat cakar tajamnya diarahkan ke Fang Ning. Tapi dia justru menyadari, Fang Ning semakin cepat. Lalu dia kembali menyerbu ke arah Fang Ning. Namun kali ini pergelangan tangannya ditangkap. Mau main sergap ya? Coba sekarang kamu kabur sekali lagi. Tak terima. Hantu wanita mengayunkan tangan kiri untuk menyerang lagi. Namun kenyataan sungguh pahit. Fang Ning langsung menamparnya. Hantu wanita itu marah besar. Berani-beraninya kau, baru mau lanjut bicara. Fang Ning sudah menamparnya lagi. Apa-apaan kamu, masih berani ngomong begitu? Lihat semua cakaran yang kamu buat ini. Sambil bicara, dia membanting kepala hantu wanita. Berkali-kali ke meja sambil menggosok. Kakak kecil, aku datang menjelajah tempat ini. Untuk menaklukkan iblis dan makhluk jahat seperti kalian. Agar cahaya keadilan menerangi dunia. Melihat tayangan seru di siaran langsung, Jiang Li pun mengangguk puas. Lalu mulai menyerap kekuatan jiwa yang tersebar. Setelah kenyang, Jiang Li tersenyum puas. Enak banget. Sementara itu, Fang Ning mulai menginterogasi identitas hantu wanita. Kenapa kamu menyakiti orang di sini? Mendengar itu, hantu wanita malah menangis. Detik berikutnya, ia benar-benar menangis sesenggukan. Pemandangan itu membuat Fang Ning terdiam. Kenapa jadi nangis? Aku jadi terlihat seperti penjahat saja. Sambil menangis, tubuh hantu wanita mulai mengecil. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Akhirnya dia pun kembali ke wujud semasa hidup. Fang Ning langsung mengenali identitasnya. Kau Lian Xiang. Lian Xiang, jadi benar-benar kamu yang menyerangku? Gadis kecil itu terus meminta maaf. Aku tak berniat menyakitimu, sungguh. Apa maksudmu? Bagaimana kamu meninggal dulu? Dan kenapa kamu menyerangku tadi? Selain kamu, apakah di sekolah ini juga ada? Selain kamu, apakah masih ada orang lain? Mendengar itu, Lian Xiang langsung menangis terseduh-seduh. Semua ini karena dia memaksaku. Aku tidak mau seperti ini. Fang Ning menatap Lian Xiang dengan penuh simpati. Siapa sebenarnya orang itu, yang tega menyakiti seorang gadis kecil yang malang seperti ini? Lalu dia memeluk Lian Xiang sambil menenangkan. Bilang ke kakak, siapa dia? Jangan takut, aku pasti akan membantumu. Mendapat janji dari Fang Ning, Lian Xiang pun memberanikan diri. Dia itu, belum sempat bicara. Tiba-tiba muncul celah di belakang. Sebuah kekuatan hisap besar menyedotnya dalam sekejap. Fang Ning hanya bisa berjuang keras untuk tetap berdiri. Lian Xiang sempat meninggalkan kalimat tolong aku. Lalu dalam sekejap ditelan oleh kegelapan abadi. Adegan berikutnya benar-benar membuat Fang Ning terkejut. Sebuah makhluk menyeramkan, lebih tinggi dari rumah, muncul dari dalam kegelapan. Mencari mati ya, berani-beraninya kamu menyentuh Lian Xiangku. Tanpa basa-basi, dia langsung mengayunkan pukulan. Makhluk ini jelas bukan lawan yang mudah. Di saat genting, Jiang Li datang melindungi Fang Ning. Apa yang ingin kamu lakukan pada suamiku? Sambil melafalkan mantra, sebuah pelindung dari kekuatan jiwa muncul.